Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Nur Aini dengan NIM 530102000105 dari kelas SPIB ingin memaparkan materi tentang awal masuk dan berkembangnya Islam di Lombok guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Berikut materinya. Awal masuknya Islam di Lombok. Agama Islam masuk di Pulau Lombok kira-kira abad ke-16 Masehi, dan penyebarannya yang terkenal adalah Sunan Prapen, salah seorang putra Sunan Giri dan salah satu dari 9 wali atau wali Songo. Ketika itu, Sunan Prapen memimpin sebuah ekspedisi penyebaran Islam di Pulau Jawa. Berdasarkan mitologi lokal yang dicatat dalam berbagai babat atau sejarah-sejarah yang ditulis di pohon palma, disebutkan bahwa Sunan Giri bertanggung jawab atas diperkenalkannya Islam ke Lombok pada tahun 1545 Masehi. Berkembangnya Islam di Pulau Lombok merupakan babakan sejarah baru dalam mengubah keyakinan keagamaan etnis Sasak menjadi pemeluk agama Islam. Setelah menaklukkan kerajaan Hindu Majapahit, penguasa Islam Jawa Kesuhunan Ratu Giri mengirimkan utusan-utusannya ke berbagai daerah di wilayah Nusantara. Utusan yang dikirim ke Lombok dan Sumbawa adalah Pangeran Prapen dan sering disebut Sunan Prapen. Sunan Prapen tiba di Labuan Carik atau Pantai Anyar dan sekarang menjadi kota kecamatan Bayan. Menurut sumber lain, Islam masuk ke Lombok melalui sebelah utara atau Bayan atas instruksi Sunan Pengging dari Jawa Tengah. Permulaan abad ke-16 Masehi. Setelah Lombok diislamkan, desa-desa lain menyusul satu demi satu diislamkan. Simak terus ya. Strategi penyebarannya di Lombok. Menurut babat Lombok, Sunan Giri memerintahkan 3 orang dari muridnya, yaitu Lembu Mangkurat untuk mengislamkan Banjarmasin, Dato Banda untuk mengislamkan Makassar, dan Sunan Prapen putranya sendiri yang ditugaskan untuk mengislamkan Pulau Lombok, Sumbawa, dan Bali. Sunan Giri dalam metode dakwahnya mengembangkan pendekatan populer seperti seni dan kebudayaan. Beliau juga diketahui mencipta beberapa tembang tengahan dengan menstrum Asmaradana dan Pucung yang sangat digemari masyarakat karena berisi ajaran rohani yang tinggi. Tampaknya pendekatan ini juga melekat pada murid-muridnya, sebagaimana akan kita lihat bagaimana pendekatan penyebaran Islam di Lombok dilakukan. Sunan Prapen datang ke Pulau Lombok dengan membawa sejumlah pengiring dan ulama-ulama dari Jawa. Karena di antara mereka ada yang pandai memainkan wayang, maka agama Islam menyebar di Lombok melalui kisah pewayangan. Wayang Lombok menceritakan kisah tentang kepahlawanan dalam Islam, seperti Amir Hamzah, Sayyidina Umar bin Khattab, lakon Perang Badar yang terkenal dengan sebutan Awang Media, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dilukiskan sebagai Selander Alam Dahur, dan Abu Lahab si tukang fitnah yang dinamai Baghdad. Bahasa yang dipakai dalam pewayangan adalah bahasa Kawi atau Jawa kuno.
Pada umumnya, kiai yang datang bersama Sunan Prapen dari Jawa memiliki strategi dakwah dengan cara mengislamkan raja-raja yang berkuasa terlebih dahulu. Awalnya, mereka menggunakan metode dakwah non-formal, sesuai dengan kondisi saat itu. Selanjutnya, mereka melakukan pendekatan intensif terhadap elit kekuasaan, seperti pendekatan terhadap raja, kerajaan Lombok di wilayah Lombok Timur, beserta keluarganya. Orang pertama yang bersedia menerima ajaran Islam saat itu adalah Raden Mas Pahit, yang selanjutnya diikuti oleh sebagian besar rakyatnya. Di Lombok saat itu tengah berkuasa raja-raja kecil yang merdeka dan berdiri sendiri. Meskipun secara formal, raja-raja kecil itu tergabung dalam dua buah kekuatan besar, yakni Kerajaan Bayan dan Kerajaan Salaparang. Tercatat dalam sejarah bahwa dinasti Salaparang yang pertama kali menerima Islam. Fakta lain yang dapat disaksikan sampai sekarang adalah nama beberapa desa dan kota di Lombok banyak yang mempunyai nama yang sama dengan desa dan kota di bekas wilayah Kerajaan Majapahit di Jawa, seperti Surabaya, Kediri, Kuritan, Gresik, Wanasaba atau Wonosobo, Mataram, dan lain-lain. Setelah Raja Selaparang memeluk agama Islam, Kerajaan Selaparang Hindu kemudian berubah menjadi Kerajaan Selaparang Islam dan membawa spirit Islam masuk ke dalam kebudayaan suku Sasak. Sejarah dan kebudayaan Sasak mengalami proses transformasi berdasarkan kehidupan keagamaan yang dianutnya. Dengan masuk Islamnya sang raja, maka seluruh rakyat Selaparang dinyatakan masuk Islam atau harus mengakui Islam sebagai agamanya. Akibatnya, seluruh wilayah Kerajaan Selaparang diklaim telah memeluk agama Islam. Sementara, di tempat yang jauh dari pusat kerajaan, masih terdapat penganut Islam yang masih sangat awam. Hanya pengakuannya saja yang Islam, tetapi keyakinan atau akidah dan praktik keagamaannya masih bercampur dengan kepercayaan dan adat istiadat lama, serta agama nenek moyang mereka. Agama yang dianut masyarakat Lombok adalah agama Siwa Buddha atau yang dikenal dengan Boda. Jika digambarkan lebih terperinci, pada tahapan pertama, Islam tidak langsung secara merata diterima oleh lapisan masyarakat kelas bawah. Sebagai perbandingan, di Jawa misalnya, Islam semula hanya dipraktikkan oleh sekelompok kecil penganut Islam yang aktif dan bertugas membawa pesan-pesan Islam. Dengan demikian, sebagian besar penduduk tetap menganut kepercayaan nenek moyang mereka. Hal yang sama juga dijumpai di daerah lain di Indonesia, seperti di Minangkabau misalnya. Begitu pula dengan masyarakat etnis Sasak. Orang Sasak Boda, khususnya yang masih tinggal di daerah pegunungan dan tempat-tempat yang terasing, pada tingkat tertentu masih melanjutkan sistem keyakinan nenek moyangnya. Kelompok masyarakat inilah yang di kemudian hari dikenal menjadi penganut Islam Betu atau Islam Telu. Kelompok masyarakat inilah juga kemudian hari dikenal menjadi penganut Islam Wetu Telu. Dua, Islam Wetu Telu dan Islam Wetu Limo. Dalam pandangan komunitas Wetu Telu di Lombok, secara substansial, Wetu Telu di Lombok merupakan sistem norma yang mengikat dan sebagai pedoman dasar masyarakat
dalam berinteraksi sehari-hari sesama warga, maka ia disebut adat. Maupun dalam rangka persembahan kepada leluhur, maka ia disebut kepercayaan wetu telu. Berdasarkan rumusan ini, untuk mengetahui secara aktual berlakunya adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, atau hukum adat tercermin melalui aktivitas individu warga, baik berupa ide-ide, tindakan-tindakan, gagasan-gagasan, dan lain-lain. Kemudian muncul juga norma-norma yang bersumber dari kepercayaan wetu telu, dapat diidentifikasikan melalui ritual-ritual sakral yang disampaikan melalui penuturan yang bersifat lisan maupun tertulis dari berbagai kalangan, atau pengamatan lapangan atas upacara-upacara singkat keagamaan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat tersebut. Perilaku aktual dari wetu telu ini dapat berupa pembacaan doa-doa secara bersama, berupa sanjungan kepada leluhur yang diidentifikasi sebagai roh yang mempunyai kekuatan gaib, atau dapat berupa upacara sembahyang di masjid kuno dengan ritual-ritual bernuansa magis di bawah pimpinan kiai dan para santrinya selaku imam dan pelaksana ibadah Islam wetu telu. Serangkaian nilai-nilai budaya lokal suku Sasak di Bayan Lombok berupa sistem adat dan kepercayaan lokal sekaligus agama, yakni adat dan kepercayaan wetu telu dapat pada hakikatnya dalam bahasa Kunjoro Ningrat sebagaimana dikutip dalam disertai Idrus Abdullah, hasil dari cipta rasa dan karya merupakan pengalaman masyarakat tersebut menghasilkan sistem nilai tertentu sebagai budaya bersama milik suku Sasak di wilayah ini, yakni tentang apa yang dianggap buruk dan karenanya harus dihindari, dan apa yang dianggap baik harus dipelihara atau dijalankan sekaligus diperintahkan. Berikut biodata si penulis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.